Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil kebudayaan Tiongkok kuno. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Tegodis Nyarana, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Putu Okan Satria Bawa, absen 10. Perkenalkan, nama saya Iko Mangjaka Bitunggayana. Perkenalkan, nama saya Nikomanova Risnawati, absen 28. Perkenalkan, nama saya Niputu Dian Penyadewi, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis dan lingkungan pada masa peradaban Tiongkok kuno. Wilayah pegunungan Cina terbagi menjadi dua, yaitu pegunungan Cina Utara dan Cina Selatan. Di dataran tinggi sebelah utara mengalir sungai Huanghe yang berhulu di pegunungan Kunlun di Tibet dan bermuara di Laut Kuning. Di dataran tinggi sebelah selatan mengalir sungai Yangtze yang berhulu di pegunungan Kunlun dan bermuara di Laut Cina Timur. Di hilir kedua sungai tersebut, terdapat dataran rendah Cina yang subur. Kedua sungai besar itu merupakan urat nadi bagi kehidupan bangsa Cina hilir Sungai Huanghe atau Sungai Kuning yang subur tersebut ditanami oleh gandum. Padi ditanami di hilir sungai yang Yangtze. Daerah subur di Cina terletak pada daerah aliran sungai besar. Dataran rendah yang subur tersebut diantaranya di Cina Tengah yang luasnya mencapai 300.000 km persegi dan dialiri oleh Sungai Kuning dan Huanghe. Secara sederhana dapat dikaitkan bahwa dataran rendah pada aliran Sungai Huanghe memiliki tanah yang subur, begitu juga dengan lembah sungai yang berada di hilirnya, hilir Sungai Huanghe dan Yangtze. Kemudian Sungai Huanghe memiliki panjang 5.464 km. Sungai ini merupakan sungai panjang kedua di Tiongkok setelah Sungai Panjang Yangtze. Sungai Huanghe bersumber di daerah pegunungan Kunlun di Tibet. Setelah melalui daerah pegunungan Cina Utara, Sungai Panjang yang membawa lumpur kuning itu membentuk dataran rendah Cina yang bermuara di Teluk Xingli di Laut Kuning. Sedang di dataran tinggi sebelah selatan mengalir Sungai Yangtze yang berhulu di pegunungan Kunlun, Tibet dan bermuara di Laut Cina Timur. Peradaban lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Huanghe atau sekarang disebut dengan Huanghe. Sungai Huanghe disebut juga Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Kunlun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Xili, Laut Kuning. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Dalam sejarah, daerah tersebut menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadinya pembekuan es di musim dingin, dan ketika es sudah mulai mencair akan terjadi banjir serta air bah. Berbagai kesulitan di tantangan tersebut mendorong bangsa Cina untuk berpikir mengatasinya dengan pembangunan tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Letak geografis. Yang pertama ada Sungai Huanghe. Sungai Huanghe dianggap berkah bagi bangsa Cina. Lahan-lahan di sekitar sungai menjadi subur setelah terjadi banjir yang membawa lumpur-lumpur. Aliran Sungai Huanghe dari hulu yang berada di Kunlun atau Tibet sampai muara Teluk Xili. Yang kedua ada Sungai Yangtze. Lembah Sungai Yangtze merupakan pusat pertanian sehingga banyak ditemui kota-kota di sekitarnya. Sungai Yangtze memiliki sumber di pegunungan Kunlun atau Tibet dan bermuara di Laut Cina Timur. Yang ketiga ada Cina Selatan. Di daerah ini banyak ditemukan bahan timah. Daerah ini sebagai bukti bahwa bangsa Cina di masa prasejarah sudah mampu membuat perkakas dari bahan-bahan logam. Dua sungai tersebut merupakan cikal bakal tumbuhnya peradaban di Cina, yaitu kondisi sosial politik peradaban Tiongkok kuno. Sosial. Kondisi sosial pada peradaban Tiongkok kuno dapat dilihat dari mata pencaharian penduduknya. Lembah Sungai Kuning merupakan daerah yang sangat subur dan dapat dikatakan sebagai urat nadi kehidupan bangsa Cina. Pada daerah yang sangat subur itu, masyarakat Cina
hidup bercocok tanam, seperti menanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai. Bangsa Cina kuno telah mengenal sistem pertanian sejak zaman Neolitikum, yakni sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Tanaman pangan utama yang diusahakan adalah padi, buah-buahan, kacang-kacangan, sayur mayur, dan lain-lain. Pada zaman perunggu, tanaman yang diprioritaskan antara lain padi, teh, kacang, kedelai, rami, dan lain-lain. Pada masa pemerintahan dinasti Qin, yaitu pada tahun 221 sampai 206 Masehi, pertanian sudah diusahakan secara intensif. Pada masa itu telah dikenal pupuk untuk menyuburkan tanah. Politik. Dalam perjalanan sejarah ada dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan kenegaraan Cina kuno. Berikut dua macam sistem pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan kenegaraan Cina kuno. Yang pertama, sistem pemerintahan feodal. Dalam sistem ini, kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraan. Kedudukan kaisar dianggap sakral dan kaisar dihormati sebagai utusan atau bahkan anak dewa langit. Oleh karena itu, kaisar tidak layak mengurus politik Cina kuno. Yang kedua, sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kaisar berkuasa mutlak berpusat di Yang kedua, sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kaisar berkuasa mutlak dalam memerintah. Kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar. Oleh karena itu, kaisar boleh ikut campur tangan dalam segala urusan politik praktis. Kehidupan sosial dan sistem masyarakat pada peradaban Tiongkok. Kehidupan sosial masyarakat Cina kuno diatur dalam sebuah aturan feodalisme atau golongan bangsawan berkuasa atas rakyat biasa. Rakyat biasa wajib membayar upeti atau pajak kepada golongan bangsawan Cina kuno. Masyarakat Cina kuno juga menghormati beberapa kekuatan gaib. Penghormatan masyarakat Cina kuno itu ditunjukkan kepada dewa langit, kekuatan alam, dan arwah leluhur. Sistem masyarakat. Sistem keluarga Tionghoa dipengaruhi oleh paham kekeluargaan Konfusius. Menurut Ergalang, orang tua dalam sistem keluarga Tionghoa berkewajiban mengajari anak anggota keluarganya tentang mekanisme negara agar mereka bisa menerima otoritas negara. Lu Qinpie melihat bahwa kultur politik Tiongkok menekankan interpendeksi antara pemerintah dan keluarga. Karena dalam masyarakat tradisional Tiongkok, keluarga berperan untuk mengurangi kekacauan dalam institusi publik. Sistem kepercayaan dan religi masa peradaban Cina kuno. Bangsa Cina kuno mempunyai kepercayaan yang bersifat politeisme atau kepercayaan kepada banyak dewa. Mereka memuja dewa-dewa yang dianggap sebagai sumber kekuatan. Dewa-dewa utamanya adalah Dewa Fengfa atau Dewa Angin, Dewa Leisih atau Dewa Taufan. Kedua dewa ini digambarkan dalam wujud ular naga besar. Dewa Hopo dianggap sebagai dewa tertinggi yang bertahta di Sungai Huanghu. Dewa ini digambarkan sebagai dewa berbentuk manusia berkendaraan 2 ekor naga besar. Gadis-gadis cantik setiap tahunnya dipersembahkan untuk dikurbankan. Sebelum diterjunkan ke Sungai Huanghu, gadis-gadis itu dirias terlebih dahulu. Berikut adalah ilustrasi Dewa Leisih, Dewa Fengfa, dan Dewa Hopo. Pada zaman Tiongkok kuno, perkembangan seni sastra tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan tulisan. Pada awalnya, huruf Cina dibuat dengan sangat sederhana, yaitu satu lambang menunjukkan satu pengertian. Tulisan tersebut ditulis pada kulit atau bambu. Pada masa kekuasaan dinasti Han ditemukan kertas sehingga karya sastra mengalami perkembangan yang sangat pesat di Cina. Sima Tizhen, seseorang pujangga pada zaman dinasti Han, telah mengarang kitab sejarah dari masa sejak zaman purba sampai dengan masa pemerintahan Kaisar Han Wuti. Seni kerajinan masyarakat Cina kuno adalah lukisan dan keramik. Keramik merupakan ciri khas dan hasil karya masyarakat Cina.
Pembuatan keramik mengandung jiwa seni karena pada benda-benda keramik terdapat berbagai macam bentuk hiasan. Seperti guci, keramik yang dihiasi dengan gambar seekor naga atau dihiasi dengan gambar-gambar hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 1. The Great Wall of China. The Great Wall of China adalah tembok besar Cina atau tembok raksasa Cina. Ini dibangun dalam waktu 18 abad dan selesai pada masa kekuasaan dinasti Ming. 2. Bangunan kuil. Bangunan kuil adalah bangunan suci tempat pemujaan para dewa. Kuil yang terkenal di Cina adalah kuil Dewa Beijing. Kuil ini terbuat dari batu pualam yang dikelilingi oleh 3 pelatan yang indah. Dan di bagian tengah terdapat tangga yang terbuat dari batu pulam pilihan. Atap bangunan dibuat berlapis 3. Menurut kepercayaan masyarakat Cina, tangga ini merupakan tangga untuk roh-roh leluhur. Ketiga, istana. Istana kaisar atau raja Cina dibangun dengan sangat megah dan indah dengan tujuan sebagai tanda penghormatan terhadap kaisar atau raja. Rakyat Cina sangat menghormati kaisar karena kaisar dipandang sebagai penjelmaan para dewa, sehingga kemegahan istana tidak jauh berbeda dengan kemegahan kuil tempat pemujaan para dewa. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang telah menonton video kami ini. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.